3, 2, 1, go! Halo semuanya, selamat pagi waktu Yogyakarta, Indonesia. Ketemu lagi dengan gua Ferry. Kebetulan minggu ini timnya VH lagi di Yogyakarta. Kita lagi tim gathering, annual team gathering. Dan ternyata Pasha, salah satu DevOps kita punya pertanyaan. Yap. Mau nanya apa? Oke, jadi aku tuh akhir-akhir ini dalam developing gitu merasa sedikit flat gitu aja, kayak ngerjain task front end, back end, sebatas itu aja gitu. Jadi nggak ada hal yang menarik lagi. Nggak buat menantang aku. lagi? Nggak menantang lagi ya. Jadi nggak ada hal baru yang bisa oh ini menarik nih gitu. Jadi aku mau nanya aja sih, lebih baik menjadi seorang spesialis, jadi spesialis di bidang itu aja, atau jadi generalis gitu. Oke, kalau dari gue pribadi, gue lebih percaya dengan istilahnya tip profile. Jadi dalam artian orang tetap harus milih satu yang dia spesialis. Jadi kan dalam hal kamu kan coding tadi ya, programming. Tapi juga kalau T kan gitu ya, jadi ke bawah satu, terus yang ke samping satu. Nah yang ke samping ini, si programming ini bisa diimplementasikan ke hal apa aja. Misalnya kalau sekarang kamu programming bikin modul tertentu, bisa jadi modul yang lain yang kamu belum pernah buat atau belum pernah maintain, itu bisa jadi tambahan ilmu kamu juga. Karena apalagi kalau modulnya nggak pernah kamu buat sebelumnya atau sesuatu yang baru di company, jadi perlu ditambahin. Tapi juga mungkin ada bidang-bidang lain yang terkait dengan programming yang bisa kamu implementasikan lain. Misal contoh, zaman sekarang kan hal gampang lah, kayak misalnya kayak di company itu ada, kita melakukan A, B, C itu masih manual. Terus kan banyak nih sekarang kayak automation, API, ketemu API pakai automation tertentu gitu, tapi nggak dibangun di platform kita. Itu memang untuk istilahnya back office. Ya kalau kamu bisa melakukan itu kan tekniknya beda lagi. Dan pilihannya banyak. Mau kamu juga misalnya balik kalau di company itu kan kita ngarahin orang ke arah GRC engineering namanya. Jadi kamu udah aja engineeringnya, kamu mau belajar GRC-nya, kayak misalnya privacy regulation seperti apa, cyber security regulation seperti apa, terus kemudian kamu nanti bisa automate. Daripada orang manual gitu ya pakai Excel terus-terusan, kalau kamu automate kan berarti engineeringnya dapat, tapi kamu juga belajar sesuatu yang baru. Intinya sih sebenarnya nggak stop belajar itu bukan berarti harus nunggu. Mau kita nunggu perintah, nunggu task, enggak. Jadi kalau misalnya di kerjaan kamu ada 40 jam, terus kamu bisa nyelesain 32 jam, ya udah 8 jam sisanya itu istilahnya explore sendiri. Cuman yang jelas gini sih, kalau dari sisi gua, nggak bisa orang itu mulai dari ngasih pertanyaan atau pilihan, gue pengen jadi generalis gue pengen jadi spesialis enggak. Gue selalu menyarankan, lu harus ada core-nya dulu, yang tadi, yang ke bawah. Nanti sisanya baru tinggal lu adjust along the way. Misalnya kayak gue sendiri kan core-nya adalah audit. Tapi kan sekarang karena mengelola company, jadi harus belajar finance, harus belajar people development dan teman-temannya. Ya itu garis horizontalnya gue. Tapi core-nya gue tetap audit gitu. Tapi kalau lu tanya gue, Pak Ferry bisa ya menghubungkan API ini dengan ini? Nggak bisa. Emang bukan core-nya gue. Gitu. Okay. Tapi sebenarnya kalau buat gue nggak ada sih, harusnya tuh nggak kita nggak nanya spesialis apa generalis. Pada akhirnya tuh semua tuh harus ada kombinasi antara spesialisasi kamu apa, tapi supaya tetap juga kitanya berkembang. Kalau ngobrol nggak itu aja, jadi lebih bervariasi. Ya tadi tip profile tadi. Gitu. Jadi gabung, jangan dipisah. Oke, berarti kalau di VH itu kita dibolehin gitu ya Pak Fer? Ya boleh lah. Belajar hal lain selain spesialisasi kita gitu. Boleh, kenapa enggak? Justru pertanyaannya tuh gini. Bukan pertanyaan. Gua itu sangat mengharapkan teman-teman di VH itu tuh menjadi orang yang selalu grow. Nggak hanya grow soal gaji ya. Pasti itu pertanyaan berikutnya. Nggak cuma grow soal gaji, tapi
grow-nya dari sisi expertise, pengetahuan dan teman-temannya. Karena ya udahlah jujur-jujur aja. Maksudnya kalau semua timnya VH terus gitu ya forever, ya silakan gitu kan. Ya tinggal gue usahain gimana naik gajinya gitu kan. Cuman ya gue tahu kok one day kalian pasti, wah Pak kayaknya saya benar-benar udah nggak ada lagi nih tantangan di sini, saya mau pindah ke tempat lain. Ya silakan gitu. Tapi pokoknya keluar dari VH, orang akan melihat bahwa oh lulusannya VH itu lebih holistik gitu Oh, oke. profilnya, nggak cuman developer doang gitu. Tapi juga siapa tahu ketika setelah dari VH next role-nya kamu nggak terkait dengan programming, tapi kamu lebih, misalnya tadi tiba-tiba kamu mau belajar jersey engineering, lama-lama kayaknya jersey lebih enak misalnya, terus I don't know, end up jadi auditor atau konsultan security, who knows gitu. Karena gue selalu ingat dulu waktu gue di FedEx ada satu kandidat yang nggak normal. Kenapa? Salah ngomongin bahasa gua, sorry ya. Nggak normal dalam artinya gini, biasanya kalau orang masuk internal audit, dia itu sebelumnya jadi auditor juga. Baik itu external audit, misalnya di PwC, Deloitte, EY. Atau internal audit tapi dari perusahaan yang lain. Nah dia itu dari helpdesk. Dari helpdesk, tapi dia pernah ngebantuin beberapa proses audit. Tapi dia helpdesk. S1, S2-nya arkeologi. Lebih nggak nyambung lagi. Tapi dia ada nilai-nilai auditor yang auditor lain nggak punya. Kayak misalnya, ya mungkin karena S1, S2-nya seperti itu, kemudian jadi kan dia lebih, curiosity-nya lebih tinggi. Jadi untuk ngegali, ini isunya apa tuh lebih sabar deh dibandingkan auditor pada umumnya. Kemudian karena dia helpdesk, dia komunikasinya lancar, enak sama orang. Kebanyakan auditor kan cuma gini, mana buktinya? Nggak ada. Makanya kan auditor kan selalu dimusuhi masyarakat. Nah gue nggak pengen waktu itu punya departemen yang typical internal audit gitu, tipe orang-orang kayak gitu. Dan semua orang setelah 2-3 tahun, semua orang bilang he's one of the best internal auditor yang FedEx pernah punya. Tapi itu dari sisi dianya mau belajar, dari sisi gue juga leap of faith gitu loh. Dan dari trialnya itu, sorry ya, namanya Kevin by the way, dia sekarang di Australia. Sorry Kevin, lu bukan kelinci percobaan tapi sedikit gitu ya. Ya itu membuktikan bahwa sebenarnya nggak ada tuh istilahnya, ya udah kalau lu mulai dari auditor, forever jadi auditor nggak ada. Karena gue juga nggak mau. Gue start international career gue sebagai auditor, gue juga nggak mau sampai nanti saya pensiun jadi auditor, nggak mau. Jadi kalau gue yang sendiri nggak mau, gue yakin banyak orang nggak mau. Ya udah tinggal gimana caranya gue dan perusahaan memfasilitasi gitu loh. Tapi dari orangnya juga emang harus nunjukin pengen belajar. Karena gue nggak bisa nyekokin. Harus dari diri sendiri ya? Kan gue nggak tahu lu mau ke depan mau jadi apa. Kalau tiba-tiba, wah Pak kayaknya saya mau jadi accountant. Kan gue nggak pernah tahu bahwa lu punya aspirasi jadi accountant, tapi lu harus ngomong. Gitu. Jadi ya selama masih terkait dengan produk dan jasanya VH, ya silakan. Kalau enggak nanti paling tinggal didiskusikan aja gimana baiknya untuk menjembatani itu. Itu aja sih. Gitu. Tadi juga sempat dibahas sedikit Pak Ferry. Ada orang yang dari luar, background pendidikannya dari luar bidang tersebut, dan masuk ke bidang tersebut ternyata bisa-bisa aja gitu ya. Ini background dulu aku tuh backgroundnya pendidikan teknik elektro, dan sekarang itu jadi software engineer gitu. Nah, apakah value bootcamp di masa AI ini, value bootcamp untuk belajar programming di masa AI ini, apakah masih penting gitu kan? Oke. Ini bootcamp tim yang mana yang mau kita serang? Tapi jawaban gue bias ya. Bias karena pengalaman gue pribadi. Gue adalah orang
yang sering banyak ikut exam, tapi nggak pernah ikut course-nya. Kalau gue, bukan berarti gue nggak pernah ya. Kalau gue ikut course-nya, artinya udah berusaha sendiri, nggak bisa. Either bukunya terlalu susah, bahasanya ngaco. Pokoknya gue nggak ngerti, baru gue cari. Dan sebenarnya jawaban ini nggak cuma masalah masa AI apa enggak. Dari dulu emang begini. Dan dari dulu gue percaya sebenarnya, kalau lu spend waktu untuk belajar dan ngulik sendiri, baik itu dari buku, source-nya, ataupun internet dulu, apa sih dulu yang forum yang ada buat programming yang terkenal banget. Kalau ada masalah terus lo tinggal ke forum itu pasti ada jawabannya. Stack Overflow. Stack Overflow, gitu. Kalau sekarang kan ya nggak perlu ke Stack Overflow, tinggal tanya ChatGPT ini solusinya apa gitu kan. Bisa. Tanpa bootcamp gitu ya? Tanpa bootcamp. Menurut gua, misalnya lu baca buku, misalnya bukunya tebel, mungkin lu sendiri perlu waktu 3 bulan. Lu ikut bootcamp, mungkin dipersingkat jadi seminggu. Sama seperti bimbel. Bimbel. Yang ada SMA dulu kita. Lu kan dipadatkan kan. Tapi yang jelek dari itu adalah lu cuma tahu itu. Karena lu cuma pahamnya adalah ya udah untuk melakukan ini berdasarkan si bootcamp begini. Lu nggak pernah kejedot dulu, lu nggak pernah melakukan kesalahan. Jadi semuanya itu ya udah dia bilangnya begini. Jadi ya lu bisa, tapi kebanyakan orang akhirnya stuck di situ. Sementara kalau lu nabrak sendiri, bikin kesalahan sendiri, lu tahu salahnya di mana. Misalnya lihatnya AI gitu terus, oh ternyata gue salahnya di sini gitu ya. Jadi buat gue bootcamp itu nggak terlalu penting. Bukan nggak penting ya, tapi nggak terlalu penting. Kenapa? Bayangin kalau trainernya, mentornya, nah, kelihatan anak bootcamp. Kalau mentornya misalnya biasanya handling klien logistik lah. Terus tiba-tiba kamu kan kerjanya di perusahaan security, nggak nyambung. Iya. Ya yang dia tahu kalau kamu punya masalah, kamu tanya ke dia juga, belum tentu dia bisa jawab. Oh dia nggak tahu security seperti apa. Jadi semua akan tergantung gurunya, sama aja. Gua kalau ketika belajar dan gurunya nggak pernah melakukan ini, nggak ngerti juga, kita nggak nyambung. Jadi kalau emang bisa belajar sendiri, apalagi dengan AI sekarang, terus forum masih banyak, terus juga video-video atau Udemy masih belum. Ya. Karena apalagi kalau tipikalnya code programming ya, yang membuat lu menjadi senior programmer itu kalau lu lebih sering kejedot masalah kita, error gitu. Errornya. Sama kayak gue auditor, gue baru bisa menjadi auditor yang lebih baik dan senior itu karena sudah pernah handling berbagai tipe project. So far gue sudah ada di 5-6 different industries. Plus sekarang punya klien lebih di consulting jadi lebih luas lagi. Jadi yang membuat gue kaya itu ya pengalaman tadi yang berbeda-beda. Kalau kayak programming ya sama. Tapi kenapa gue bilang tidak paling penting? Karena ada juga orang yang tetap butuh bootcamp cuma karena gaya belajarnya aja. Iya. Tapi kan bisa aja itu Udemy atau self-paced atau bootcamp ya terserah modelnya. Tapi lebih karena pola belajar ya. Tapi kalau lu bilang gue mau ikut bootcamp karena dengan itu gue menjamin gue semua bisa. Nggak ada bootcamp yang menjamin. Nggak ada bootcamp yang menjamin. Apalagi mohon maaf kalau bootcampnya di bawah 3,5 juta. Terlalu spesifik. Tanpa menyebut nama. Iya, nggak, soalnya ini ya, gue itu paling sering dapat iklan di Instagram. Kan gue baru ya install Instagram. Terus tiba-tiba ada tulisan bootcamp hacking menjamin bisa gaji 20 juta. Aduh. Sebulan. Terus biaya pendidikannya 599. Saya belajar 15 tahun. Terus dia ngasih course dengan harga 599.000 dan bisa menjamin gaji seseorang bisa 20 juta. Mendingan dia ambil sendiri, bukan? Benar kan?
Ngapain lu bikin course? Kan pasti juga dibagi kan antara gurunya, perusahaannya. Tetap nggak dapat 20 juta kok sebulan. Benar. Jadi ya penting nggak penting lah. Tapi justru sekarang dengan dunia AI, potensi lu belajar dan kejedotnya bisa lebih banyak. Jadi harusnya lebih cepat malah, lebih banyak yang bisa dipelajarin. Karena kalau dulu kan Stack Overflow ya nunggu dong kalau ada yang case-nya sama. Kalau dia belum ada case-nya pun tetap dia bisa kasih rekomendasi kan. Itu aja. Gitu. Gitu aja. Yakin, nggak ada pertanyaan lain? Ada sih yang penting, Pak Ferry. Penting sekali. Oke, apa gaji? Iya. Ini ditonton banyak orang ya. Enggak. Canda. Canda. Oh. Enggak sih. Sama kayak tadi sih. Kan ini tentang bootcamp. Ini juga aku sendiri, karena aku dari pendidikan teknik elektro, jadi aku merasa, mungkin ada orang-orang juga yang merasa kalau dia background-nya bukan di IT gitu, pendidikannya, itu merasa kurang apa ya, kayak kurang diakuin gitu. Gimana menurut Pak Ferry? Buat gue, pengakuan orang itu bisa coding apa enggak, paling cuman di awal. Belum punya pengalaman kerja, fresh graduate, masa tiba-tiba saya anak teknik sipil, saya mau programming, orang juga mikir, ini yakin nggak sih ini orang gitu. Tapi ada aja yang ditunjukkan portfolio. Nah kalau kayak kamu dan mungkin banyak dari teman-teman lain yang sudah kerja di programming, ya sudah, pendidikan kamu udah nggak dilihat lagi. Udah terbukti berarti gitu ya? Kan yang dilihat portfolionya apa. Terus kalau mau kan tes codingnya kan. Bukan ditanya dulu S1-nya apa. Nggak terlalu ngaruh lah. Bahkan gue pernah punya kenalan satu director engineering di sebuah startup di Belanda. SMK kalau kita di Indonesia. Itu cuma itu doang. Tapi itu perusahaan multinasional dan dia itu sudah programming lebih dari 11 tahun sebelum ketemu gue. 11 tahun? Nggak ada yang mempertanyakan tuh. Iya sih. Kan yang ditanya, lo bisa apa? Jadi kalau misalnya lo fresh graduate, terus memang pengen pindah gitu ya, dari teknik mesin jadi programming, ya selama lo punya portfolio yang bagus, bisa ditunjukin, pasti bakal ada yang terima kok. Anggaplah di Indonesia susah karena mereka butuh ijazah dan teman-temannya. Ya kan Indonesia kan perusahaan nggak cuma satu. Pasti akan ada yang nyangkut. Ya sama aja. Ya kamu juga kan nyangkut di perusahaan sebelumnya kan? Iya, betul. Maksudnya sebelum PH pun lu udah nyangkut di sebelumnya. Jadi kan berarti memang ada yang bisa kepake. Enggak lah, enggak ini. Dan lagian zaman sekarang benar-benar deh. Kayaknya ya kalau perusahaan cuma mengandalkan CV, kayaknya mendingan juga lu jangan masuk perusahaan itu deh. Kalau saran gue. Kalau untuk IT, at the minimum, perusahaan itu pasti harus doing problem solving, coding test. Itu bukan CV. Tapi kalau perusahaannya fokus ke CV kamu, jangan apply in the first place. Itu juga berarti bukan perusahaan yang pas buat kamu. Itu aja. Berarti untuk fresh graduate harus kencengin dulu atau kuatin dulu portofolionya, Pak Ferry ya? Ya. Apalagi kalau yang benar-benar kamu mau pindah. Jadi kamu portfolionya, projectnya dibanyakin. Terus ya kasarnya ya, jangan sibuk kuliah doang. IPK 3,9 tidak menjamin masa depan. Bukannya gue bilang lu nggak boleh cum laude, bukan. Cuman kalau lu fokus di kuliah, dapat A semua pun, mau IPK cum laude pun, kalau lu mau bekerja di bidang-bidang yang ya perlu bukti bahwa lu bisa doing the job portfolio, ya portfolio lu yang dikencengin, bukan IPK lu. Betul. Bapak dosen maaf. Udah nyenggol berapa orang? Nggak tahu, tadi udah bootcamp, sekarang dosen, kampus, nilai. Paling gitu aja sih. Gitu kalau aja? dari aku. Sip. Okay, thank you. Thank you ya semua. Bye.